bersyukur buat segala berkat kasih anugerah Tuhan. Hari ini kami ada di rumah Tuhan, meninggikan, mengagungkan, muliakan nama-Mu. Dan biarlah lewat kesempatan emas ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu menjadi berkat kekuatan buat kami, lebih mantap iman kami, lebih kuat di dalam Tuhan Yesus. Sebabnya Roh Kudus bekerja, segala roh setan iblis apapun bentuknya bukan dari Tuhan, coba ganggu kami, bersatu hati kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Keluar dari hati pikiran kami dan tempat ini. Kami siapkan hati kami dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya puji Tuhan. Semua yang siap katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Jadi biasa kalau dari retreat itu semangatnya berapi-api itu. Nah, biar semangat itu terus ya. Jangan cuma retreat doang semangatnya ya, tapi terus menerus semangat itu terus dijaga. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Bapak Gembala ya, lewat Ibu Jesslyn sudah memberikan waktu saya di tempat ini. Ini kali kedua ya saya di sini ya. Ya, pernah sekali, ini yang kedua kali. Mungkin ada yang belum ingat ya, nama saya Frankie. Ada enggak sih? Marganya Talu Mikir. Asli dari Manado. Tapi dari kecil saya tinggal di Bangka. Jadi bahasa saya bahasa Ke Bangka. Manadongin, Sony Manado, Muhyaukong Manado. Mengerti ya? Mengerti? Ya, jadi orang Manado pulang ke Manado nggak bisa ngomong Manado. Ngomongnya Ke, karena dari kecil umur 2 tahun saya tinggal di Pulau Bangka. Ya, ikut orang tua, itulah anak pendeta begitu, ikut aja pokoknya. Ya, baik. Tema kita hari ini adalah diperbarui dengan kekuatan baru. Kan kita masih di bulan berapa nih? Januari, Februari, Maret, April. Baru 4 bulan, masih tahun baru. Ya, maka saya bilang tadi semangat harus baru. Amin. Ya, baru bulan keempat sudah lemes. Bilang samping kanan kiri, semangat. Puji Tuhan. Baik. 2 Korintus pasal 4 kita lihat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Yuk kita baca bareng yuk. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun dibaharui dari sehari ke, katakan amin. Ya, tubuh kita makin lama makin tua. Ya, tubuh kita makin lama makin lemah. Ya, makin tambah usia, makin lemah kita. Tapi semangat kita di dalam diri kita itu makin kuat. Amin. Ya, saya merasa saudara makin kesini makin tua. Ya, walaupun ada banyak yang lebih tua dari saya. Ya, saya masuk usia 55 tahun. Ya, dan saya merasa oh ternyata kalau naik motor beda, bak mobil udah beda, mata udah mulai kurang, kaki mulai banyak sakit. Ya, jadi makin kesini makin lemah kita. Ya, tapi saya melihat jemaat di tempat ini semangatnya luar biasa. Coba beri senyum yang paling manis, 1, 2, 3. Haleluya. Mendingan senyum bareng-bareng saudara daripada Anda senyum sendirian di kamar mandi, ya, bawa motor senyum sendirian, ya, senyum bareng-bareng, ada sukacita dalam Tuhan. Baik. Jadi sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, makin tua tadi, makin merosot, ya, namun manusia batiniah kami dibaharui. Maka kita ada ibadah, dengar firman Tuhan, dibaharui. Ya, makanya mari kita pastikan kalau datang ke gereja jangan tidur. Setuju? Bilang kanan kiri, jangan tidur. Ke gereja kok tidur? Ya om, kalau di rumah gak bisa tidur, di gereja AC-nya dingin, bisa tidur. Salah ke gereja buat tidur. Gereja menikmati berkat Tuhan. Di gereja iman kita dikuatkan. Ya, jadi kalau mulai ada yang mulai ngantuk-ngantuk, toel, jangan ngantuk, jangan tidur. Oke? Baik, kita lihat lagi saudara. Kata diperbarui. Kata diperbarui dalam bahasa asli Alkitab dipakai kata anakaino. Artinya memperbaharui
dibaharui, yang terus menerus diperbaharui, luar biasa. Terus menerus diperbaharui, setiap saat, setiap waktu, setiap diperbaharui terus. Ya, jadi kita nggak berkata, oh yang penting hari Minggu saya udah ibadah, ya udah selesai beres. Ya, nggak perlu doa, nggak perlu baca firman Tuhan. Di retreat kemarin diajar apa? Ya, halo, siapa yang diberkati lewat retreat kemarin? Angkat tangan. 1, 2, 3. Wah, semua diberkati Tuhan. Kan Anda menerima berkat Tuhan lewat retreat. Anda ditaburi firman Tuhan, diajar, dididik lewat firman Tuhan. Pulang, nah kita harus makin bertambah. Kita harus makin bertumbuh. Ya, dibaharui terus menerus. Ini keren nih saudara. Ya, terus menerus diperbaharui. Kadang kan kita lewatin sehari capek, kesel, marah, ya, emosi. Kalau ada emosi ngomongnya ceplas-ceplos, ya. Nanti buntutnya kita bilang, Tuhan ampunin mulut gue nih Tuhan, ampunin saya salah ngomong nih Tuhan. Itulah kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi ayat itu berkata kita terus diperbaharui, ya, diperbaharui terus. Walaupun kita terus diperbaharui, tapi jangan pandang remeh sama Tuhan dan firman-Nya. Amin. Anda bisa baca di rumah nanti Amsal 13 ayat 13. Nggak boleh pandang remeh sama Tuhan dan firman-Nya. Orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Makanya jangan meremehkan firman. Apa yang diajarkan firman, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, dari kita muda, dari masih kita remaja mungkin kita dengar firman. Firman itu memberkati kita, firman itu membekali kita. Kita harus taat tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Karena kita diperbaharui oleh firman Tuhan itu sendiri. Berapa hal tentang dibaharui. Nah, dibaharui itu berarti ada perubahan. Katakan sama saya, ada perubahan. Bertambah tahun, makin ada tahun baru, kita semestinya sebagai anak Tuhan orang percaya makin berubah. Amin. Ya, makin banyak sering ikut retreat, dengar firman Tuhan, hidupku semakin harus berubah. Saya punya istri orang Chinese Jakarta. Ya. Dia orang Chinese nggak bisa ngomong kek. Ya. Dia bilang terbalik lu. Ya, gua orang Manado bisa ngomong kek, lu nggak bisa. Ya. Karena memang udah dari Jakarta. Ya, udah siapa lu siapa gue ngomongnya istri saya itu. Ya. Tapi kami saling memberkati. Ya. Walaupun suku kami berbeda, tetapi Roh Kudus menyatukan kami. Ya, firman Tuhan membersihkan kehidupan kita. Dibaharui berarti ada perubahan. Perubahan hidup kita datang dari mana? Dari perubahan pikiran kita, ya, oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau datang dengar firman Tuhan, buka mata, buka telinga, buka hati. Ya. Sebab kalau Anda tidak mendengarkan firman Tuhan, Anda akan datang kosong pulang kosong. Maka saya bilang, ayo jangan tinggalkan tempat ini tanpa diberkati Tuhan. Minimal kita merasakan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Makanya menyanyi dengan sukacita, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, kita percaya kita pulang dengan semangat, pulang dengan kemenangan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ketika pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan, maka kita sepakat dengan firman-Nya, maka pada saat itu akan ada terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Perlahan pikiran kita akan berubah. Karena kita sepakat dengan firman Tuhan. Kita sepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diajar diri oleh firman Tuhan. Maka pikiran kita mulai berubah. Kemudian mulai memiliki pemikiran yang berbeda. Kalau dulu ya ada persoalan sedikit ngomel ngoceh. Ya, yang suka ngomel di rumah siapa? Laki atau perempuan? Ayo jujur sama saya. Yang suka ngomel di rumah laki-laki, bapak-bapak atau ibu-ibu? Saya pikir apa ada hubungan dengan penciptaan manusia pertama ya. Coba kita yang laki-laki ngomong Adam Pak, 1, 2, 3 A. Mangap apa mingkem? Mingkem ya. Ibu-ibu ngomong apa Bu? 1, 2, 3 A. Wah. Mulutnya mangap. Tapi sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, mulutnya mangap untuk bawa jiwa kepada Tuhan itu luar biasa. Amin.
mulutnya mangap ingetin orang datang ke gereja, itu dahsyat. Ya, mulutnya terbuka untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu jempol. Amin. Hari gini kok masih mulut mangap ceritain orang, jelekin orang, udah gak zaman. Ya, justru hari ini saatnya mulut Tuhan pakai mulut kita untuk memberkati orang lain. Udah lama yang gak datang ke gereja, telepon, di mana dia, cari dia, ingetin datang ke gereja. Saya percaya tempat ini gak muat, penuh. Ya, karena ada umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mulutnya dipakai untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Ya, mulai memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian mulai mengucapkan sesuatu yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin takut, pulang dari retreat tambah semangat, gak takut lagi. Ya kan? Aduh gimana, bisa enggak ya. Ketika diperlengkapi di retreat, imannya bertambah. Perkataannya juga berubah, berbeda. Saya pasti bisa. Tuhan pasti bisa. Ya, perkatakan yang positif. Amin. Ya, memberikan kekuatan, dorongan buat orang lain. Itu tugas kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan. Kemudian akhirnya kita akan melakukan tindakan yang berbeda. Ya kan? Kalau mungkin kemarin di rumah istri cerewet, banyak ngomong, ya, mulai berubah. Atau suami yang suka emosi, dengar firman Tuhan mulai dirubah. Karena dia dengar firman, diajar firman, dididik oleh firman Tuhan, sehingga firman itulah yang memberkati hidupnya, mendorong hidupnya, tidak seperti yang dulu lagi. Dia sudah berubah. Ya, karena ada firman Tuhan yang merubah hidupnya. Kemudian Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita belum sempurna, tapi Tuhan sedang menyempurnakan hidup saya dan saudara. Makanya di gereja kita dibentuk, dengar firman, doa bersama, ya, melayani bersama, supaya kita yang gak sempurna makin sempurna. Tadinya gak bisa berdoa, datang ke gereja belajar melayani, bisa berdoa. Tadi gak bisa melayani, datang ke gereja melayani, bisa melayani. Kan kita harus makin naik. Katakan amin. Katakan sama saya, makin naik, bukan turun. Maju, bukan mundur. Yang kedua, perubahan itu memerlukan waktu. Ya, perubahan itu memerlukan waktu. Jadi nggak langsung jadi orang yang hebat. Nggak tiba-tiba, wih dia keren ya. Tadi nggak bisa khotbah, sekarang udah bisa khotbah. Enggak, ada proses. Saya anak pendeta, anak gembala, dari kecil ikut orang tua. Ya, nggak langsung saya bisa khotbah. Bahkan saya nggak mau jadi pendeta. Sini ada yang menjadi pendeta? Halo? Ada yang menjadi pendeta? Coba tanya sama Pak Gembala ini. Ya, enak gak jadi pendeta, jadi gembala? Ya, saya dari kecil ikut orang tua. Gede-gedenya gak mau jadi pendeta. Ya, kenapa? Tahun-tahun 70-an di Bangka itu banyak susah daripada senangnya. Ya, saya masih ingat. Ya, tapi itulah proses Tuhan. Suatu waktu ketika saya lagi asik cari duit, bekerja, cari uang, ya, tiba-tiba sudah nggak pernah sakit apa-apa, dapat sakit ginjal, kolesterol, darah tinggi. Berat nggak? Halo? Ginjal, kolesterol, darah tinggi, berat nggak? Tiba-tiba masih muda, tiba-tiba sakit ini. Tapi disitulah rencana Tuhan buat saya. Anak pendeta yang nggak mau jadi pendeta. Dari Manado saya lari ke Kalimantan, cari duit, bekerja. Uang habis waktu sakit. Ya, waktu di rumah sakit saya hanya bisa merenung. Ya, ternyata saya keluar lari dari rencana Tuhan. Saya nggak mau jadi pendeta. Tapi dengan sakit penyakit ini, Tuhan panggil saya kembali. Saya bertobat lagi, anak pendeta yang nggak mau jadi pendeta, bertobat, akhirnya masuk ke sekolah Alkitab. Itu rencana Tuhan buat saya. Ya, nggak langsung jadi pendeta, nggak langsung jadi hamba Tuhan, ada proses. Gak langsung melayani Tuhan, gak langsung jadi jemaat yang setia. Ada proses dalam kehidupan kita.
Amin. Ya, perubahan itu ada proses, ya. Baik. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa perubahan itu tidak instan tapi berproses. Kemudian firman-Nya mengubah kita sedikit demi sedikit, ya. Tapi pasti penyertaan dan kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk berubah. Jadi bukan karena kekuatan kita, Anda bisa berdiri melayani Tuhan, Anda bisa setia di gereja, Anda boleh aktif di gereja, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Termasuk saya, termasuk gembala, ya, bisa melayani Tuhan, menggembalakan jemaat, itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, baik. Yeskel 36 ayat 26 katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, Anda yang tahu di rumah siapa yang hati keras, siapa yang enggak taat. Entahkah suami, entahkah istri, entahkah anak. Tapi firman Tuhan merubah hidup saya dan saudara. Sehingga kita sadar, oh ternyata aku yang keras nih suami. Oh ternyata aku istri yang keras. Ya, oh ternyata aku nih anak nggak taat. Sekarang ngajarin anak SMP itu nggak gampang zaman now. Halo, bener. Ngajarin anak SMP zaman now susah banget. Ya, sebagai gembala berapa banyak kali saya harus mendampingi anak-anak ini. Nggak mau pulang rumah, nggak mau sekolah. Ya, nggak punya masa depan yang bagus. Gembala mendampingi, gembala nemenin dia. Nah, kamu mau apa? Kamu mau jadi apa? Gitu, mendampingi. Baru mengarahkan hidup mereka ke arah yang benar. Kalau enggak, anak SD, anak SMP minggat tinggalkan rumah. Ya, masih kecil udah punya niat tinggalkan rumah. Gak bisa dimarahin, gak bisa diomelin, gak bisa ditegur, tinggalkan rumah. Ya, padahal waktu dia tinggal di luar, dia susah sendiri. Ya, tapi namanya orang tua cari. Ya, jadi dalam sharing-sharing dengan keluarga-keluarga, banyak sekali persoalan yang mereka hadapi dengan anak-anak mereka. Ya, tapi itu sebabnya Tuhan datang dengan firman-Nya untuk apa? Merestorasi hidup kita, merubah hati kita. Tua, muda, besar, kecil kita diperbarui oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Segala hati yang keras, hati yang tidak taat, Tuhan rubah. Persoalannya mau apa enggak? Halo bapak-bapak, mau dirubah oleh Tuhan, amin? Ibu-ibu, amin? Tuhan mau rubah kita semuanya. Ya, baik. Dibarui dengan kekuatan baru berarti yang pertama, memiliki kemampuan dari Tuhan. Katakan sama saya, kemampuan dari Tuhan. Artinya kemampuan kita ini terbatas. Kita tidak punya kemampuan lebih. Tapi Tuhan dengan kuasanya datang buat saya dan saudara. Coba kita lihat. 2 Korintus pasal 3 yang kelima. 2 Korintus 3 yang kelima. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup, ya, untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Siapapun itu, mau bapak-bapak ke, ibu-ibu ke, ya, anak-anak, pelayan Tuhan, aktivis gereja, siapapun. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena pekerjaan Allah. Tuhan sedang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Ya. Jadi kalau bapak ibu setia sampai hari ini, itu karena Tuhan terus bekerja dan Anda buka hati buat Tuhan. Ya, baik. Nah, kita manusia terbatas tapi bersyukur punya Allah yang tidak terbatas. Ya, kita ini manusia yang terbatas nih. Mau siapapun kita terbatas, tapi kita bersyukur punya Allah yang tidak terbatas. Dan Allah yang tidak terbatas itulah yang menolong saya dan saudara. Yang membela hidup saya dan saudara. Yang membukakan jalan dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Ya, baik. Yang kedua, diperbarui itu berarti bergantung pada kuasa Tuhan. Diperbarui dengan kekuatan baru itu berarti kita bergantung pada kuasa Tuhan. Kekuatan kita seberapa sih? Ya.
Kira-kira kalau sakit gigi kecil aja deh. Enak nggak? Nyaman nggak? Ada jerawat deh satu deh. Terbatas. Itulah kita sebagai manusia. Tapi kita bergantung pada kuasa Tuhan. Nah, apa bergantung kepada kuasa Tuhan ini? Kita lihat. Zakaria 4 ayat 6 katakan begini. Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada roh Tuhan. Bergantung kepada kekuatan kuasa Tuhan. Itu yang harus kita punya hari-hari ini. Ya, bergantung pada Tuhan berarti mempercayai Tuhan. Bergantung sama Tuhan berarti berjalan dengan Tuhan. Bergantung pada Tuhan berarti tetap bersandar pada Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu sebagai keluarga kita harus saling mendoakan. Ya, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, anak mendoakan orang tua mendoakan anak. Itulah hidup dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Saya bersyukur Tuhan memberkati saya dan keluarga. Ya, anak saya 3, cowok, cewek, cowok, dan cucu saya 4. Ya, jadi anak saya yang 2 ini anaknya 2, laki perempuan. Ya. Saudara percaya nggak ada berkat anak cucu? Halo? Dan saya sedang menikmati berkat anak cucu itu. Ya, lihat cucu kita, gendong cucu kita, ada penghiburan, ada sukacita. Amin. Jadi saya percaya semua kita Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini pasti menerima dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya. Pertanyaannya apakah kita bergantung sama Tuhan apa enggak? Ya. Orang lain bilang, wah enak ya, you punya cucu 4 ya. Mereka nggak tahu perjuangan kita dulu, gedein papa mamanya, ya, gedein anak-anak ini bagaimana supaya sampai mereka terbang, sampai mereka menikah, ada perjuangan. Sekarang mereka lihat kita gendong cucu, wah enak ya, tapi perjuangannya nggak gampang, nggak mudah. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ya, Anda ke gereja bukan supaya Anda jadi kaya, Anda melayani bukan supaya Anda jadi kaya. Halo? Amin. Anda melayani, Anda beribadah kepada Tuhan memang tanggung jawab kita. Ya. Terlebih iman kita makin kaya. Ya, rohani kita makin kuat. Jadi salah kalau Anda datang ke gereja supaya kaya, beda. Ya, kita datang ke gereja ya untuk melayani Yesus Raja di atas segala raja. Jadi jangan sombong kita ke gereja. Ya, makanya jangan tidur kita kalau ke gereja, ya, karena gereja sekali lagi bukan tempat tidur, gereja tempat kita dibekali, gereja tempat kita bertumbuh, gereja tempat kita bertambah imannya, ya, karena hari-hari ini sangat singkat. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan, kita lakukan yang terbaik. Tuhan tidak kebetulan taruh Anda di gereja lokal ini, ya, ayo Anda bertumbuh di tempat ini, ya, jangan bertumbuh di mana-mana, bertumbuh di gereja lokal. Ya, takutnya kalau bertumbuh di mana-mana Anda jadi kering, habis kering mati imannya, rohaninya. Bertumbuh di sini, ya, bertumbuh, ya, berbuah bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Bahkan kalau bisa bawa jiwa-jiwa baru, ajak mereka yang lain untuk datang beribadah bersama-sama. Saya percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Ya, baik. Jadi mempercayai Tuhan berarti kita menyerahkan hidup kita dan berjalan dengan yakin bersama Tuhan. Jadi hal ini bukan berarti tidak ada tantangan dan kesulitan. Lalu menjadi Kristen bukan berarti tidak ada tantangan dan persoalan. Amin. Ya, kok aminnya dikit? Takut persoalan ya. Halo. Satu waktu anak gadis saya sakit, yang nomor 2. Sakitnya langsung dapat sakit autoimun. Ya. Mungkin Anda pernah dengar sakit ini, ya. Jadi waktu kena dia umur 18 tahun. Ya, jadi ini mungkin kesaksian buat kita semuanya. Anak gadis satu-satunya, saya nggak punya anak gadis lain. Tiba-tiba sakit, dia setia melayani, song leader, singer, tamborin, ngajar sekolah minggu, baik pergaulannya, tiba-tiba sakit. Ya, 18 tahun.
langsung yang berat, autoimun. Ya, tiba-tiba pecah-pecah, ya, bintik-bintik, terus bibir pecah-pecah, mau bicara pipisnya darah. Ya, belakangan kami baru tahu itu autoimun, ITP. Ya, yang kalau orang kena bisa biru-biru, ya, ungu warnanya badannya tuh. Ya, nah ini belakangan baru kami tahu ini penyakit cuman menyerang anak gadis umur 17-18 tahun karena menyangkut hormon. Ya, jadi kasus laki, kasus anak-anak itu sedikit. Sebagian besar anak-anak gadis umur 17-18 tahun. Salah satunya anak saya yang kena. Ya, dulu kita kira ini wah kena leukemia atau apa ini, lupus. Kena autoimun. Tiba-tiba saya sempat komplain sama Tuhan, ini anak baik, ini setia melayani, buat ini dan buat, kenapa dia sakit Tuhan? Manusia kita begitu. Ya, dalam doa Tuhan, ya, berjuang kami berdoa, saudara, di rumah sakit pertama, ya, akhirnya harus cari rumah sakit yang kedua yang lebih ada dokter ahli dan alat-alatnya. Di rumah sakit yang kedua pun dokter bilang harus bawa ke Singapura, besok bawa ke Singapura. Berarti apa? Diangkat tangan tuh dokternya. Ya, seminggu dirawat, bawa ke Singapura. Ketemu dengan konsultan yang biasa evakuasi pasien, dia bilang besok Bapak Ibu harus punya uang 500 juta. Waduh, 500 juta besok. Saya jual rumah pun gak laku besok langsung dapat. Jual mobil gak bisa juga. Akhirnya timbul iman, muncul iman. Trombosit gak naik-naik, cuma 1.000. Ya, manusia normal kita 150.000 sampai 400.000. Anak gadis saya cuma 1.000, makanya pecah-pecah. Ya, mujizat Tuhan. Akhirnya kami berdoa karena dokter sudah suruh bawa ke Singapura, kami nggak punya duit 500 juta. Akhirnya berdoa, amin, dari rumah sakit itu, amin, jemaat pulang. Nah, kami juga beristirahat. Tiba-tiba jam 5 subuh itu trombositnya naik 2.000, 4.000, 10.000, 20.000, 30.000. Kok nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Kalau bukan mujizat Tuhan apa namanya? Tanpa obat dan tanpa dokter. Karena dokter udah give up, dia udah suruh ke Singapura. Tapi subuh itu mujizat terjadi, trombositnya naik. Berarti apa? Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita udah tidur kok. Kita udah tidur, tapi Tuhan bekerja. Amin. Kita nggak tahu Tuhan bekerja, cara Tuhan gimana, tapi trombositnya naik aja. Ya, tadinya kan kita takut, aduh, ini 2.000 turun 1.000, naik 4.000 turun 2.000, nggak stabil. Ada yang suruh Pak Gembala kasih angkak supaya minum angkak, tetap aja nggak naik-naik. Ya, tapi cara Tuhan luar biasa. Ya. Mau lihat mujizat Tuhan? Amin. Anak saya tadi yang 2000 Felicia tadi, puji Tuhan boleh sembuh. Waktu sakit dokter bilang, "You nggak bisa punya anak loh. Sakit ini nggak bisa punya anak you." Akhirnya dia menikah, sembuh, dia menikah. Sekarang anaknya sudah 2. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang sehat. Sekarang baik-baik. Kami tadinya tak khawatir nih. Ini kan sakit nih, gimana dia ngurusin anaknya. Puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Apa yang gak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan. Dia membangun bisnisnya, usahanya. Ya, puji Tuhan, diberkati Tuhan, dibukakan jalan Tuhan. Dia buka usaha bisnis nasi bakar. Ya, jadi di Instagram tuh ada nasi bakar Felicia. Puji Tuhan, diberkati Tuhan. Dia buka bisnis bimbel. Kalau di kompleks itu bimbel termasuk salah satu bisnis yang menjanjikan. Ya, dari 2 anak, 3 anak, sampai 80-an anak. Dan Anda tahu saudara, itu anak gadis yang sakit yang udah gak ada harapan tadi tuh. Ya, dari usaha bisnisnya, dia bisa kasih keliling kami, papa mamanya, keliling Eropa. Ya, kalau lihat tidak ada harapan. Sakit, tapi Tuhan bisa melakukan yang luar biasa. Amin. Ini anak-anak muda yang hadir, pernah gak kalian berpikir bagaimana cara nyenengin hati orang tua kalian? Ya,
anak saya melakukannya. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan bekerja dengan luar biasa dahsyat. Dari kesaksian dia, saya suka menulis lagu. Ya, karena saya melihat bagaimana perjuangannya melawan penyakit, saya nulis lagu. Tuhan kasih lagu. Anda boleh cek di YouTube Felicia Francisca, judul lagunya Kemenangan. Tuhan kasih itu dan saya menulis lagu dan menjadi berkat. Dia bersaksi di gereja mana-mana. Ya, ternyata di balik sakit penyakitnya Tuhan bawa dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Coba dia patah semangat. Kalau dia patah semangat, dia nggak melihat mujizat, kuasa Tuhan. Terakhir sebelum pandemi, dia bersaksi di Melbourne, menjadi berkat buat jemaat di sana. Ya, kalau enggak dia cuma seputar gereja lokalnya, melayani song leader singer, tapi ternyata Tuhan mau dia bersaksi ke sana, keliling, kemana aja. Itu hebatnya cara Tuhan. Amin. Sakit, tapi dirubah Tuhan menjadi kesembuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Anda datang dengan sakit penyakit, makanya jangan datang ke gereja tidur, men. Ya, Anda akan kehilangan banyak sekali berkat. Ya, waktu cuma singkat kita tidur di gereja, hilang. Ya, kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Baik. Jadi menjadi Kristen bukan berarti tidak ada tantangan dan persoalan. Alkitab mengajarkan kita bahwa 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar sehingga kamu dapat Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kita anak Tuhan, orang percaya diberikan kecakapan untuk menanggungnya. Jadi kalau ada kesulitan, sakit, penyakit, jangan cengeng. Ya, ayo masuk ke kamar berdoa, minta Tuhan tolong, minta Tuhan jamah, minta Tuhan sembuhkan. Amin. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Yang kedua, jadi itu anak Tuhan orang percaya ketika dia berhadapan persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, dia pasti cakap menanggungnya, kata Alkitab. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Ya, tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi yang kedua, selain kita cakap menanggungnya, yang kedua orang Kristen, anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan itu terlatih. Katakan sama saya, terlatih. Iya. Makanya jangan sedikit-sedikit tinggalkan Tuhan, sedikit-sedikit tinggalkan pelayanan. Kita dilatih oleh Tuhan supaya kita menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terlatih. Nah, sebab itu kita terus melakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Ya, itu yang saya lihat dari firman Tuhan dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Yang terakhir 3, mengakui kekuatan kuasa Tuhan. Diperbarui dengan kekuatan yang baru, berarti yang ketiga mengakui kekuatan kuasa Tuhan. Ya, coba kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Kalau kita boleh kuat, kalau kita boleh hebat, kalau kita bisa luar biasa, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Ya, Anda sakit, Anda bisa melewati sakit penyakit. Anda dalam pergumulan masalah, Anda bisa melewatinya. Itu bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang berasal dari Tuhan, yang menjadi berkat kekuatan buat kita. Saya percaya hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan. Terus kita melakukan bagian kita, karena Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Artinya jangan cari kekuatan yang lain di luar kekuatannya Tuhan Yesus. Ya, terus ada dalam kekuatan Tuhan, karena kita percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya, siapa yang pernah dikecewakan Tuhan? Halo? Siapa yang sering kecewakan Tuhan? Siapa yang sering kecewakan Tuhan? Nggak ada yang ngaku kan? Nggak berani angkat tangan kan? Ya, jamnya doa kita nggak berdoa, jamnya ibadah kita nggak beribadah. Ya, jamnya melayani Tuhan kita kasih orang lain. Mengecewakan. Ya, ayo kita belajar untuk tidak mengecewakan Tuhan. Lewat apa? Lewat kesetiaan kita. Lewat apa? Lewat kita nggak mengecewakan gembala, nggak mengecewakan pelayanan, nggak mengecewakan gereja di mana kita berada. Stay
tinggal terus, setia terus sampai Tuhan datang. Amin. Lakukanlah bagian kita, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Dan ketika Tuhan melakukan bagiannya, itulah yang disebut dengan wow, luar biasa, mujizat. Sakit disembuhkan, ya, jalan buntu dibukakan jalan yang lebar, ya, nggak mustahil, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil yang kita alami. Nah, itulah kiranya pesan firman Tuhan hari ini. Biarlah kita mau terus maju dalam Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, ya. Kita menjadi orang-orang percaya yang punya semangat baru, punya sukacita yang baru, punya pengharapan yang baru dalam Tuhan di tahun yang baru ini. Ya, Tuhan kira menolong dan memberkati kita semuanya. Tetap kuat dan semangat di tahun yang baru dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya. Mungkin Anda datang dengan pergumulan, mungkin Anda datang dengan persoalan-persoalan. Ya. Haleluya, tapi Tuhan Yesus sanggup menolong dan membela kehidupan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan. Kita percaya bersama Tuhan, bersama Yesus kita melewati banyak sekali kemenangan-kemenangan yang kita terima dalam Tuhan. Haleluya. Kunci saya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat mungkin sederhana menjadi dorongan buat kita, menambah semangat buat kita. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan baru dan kita perlu melangkah dengan kekuatan baru ini bersama dengan Tuhan. Kekuatan kita terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup membela. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, nyanyi dengan sungguh kepada Tuhan. Ku lewati semua perkenananmu, ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi kemenangan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yang kita sembah Dia, sembah Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Terima
setiap tangan-tangan yang terangkat kepada Engkau, dengan setiap pergumulan, persoalan mereka hadapi, doa-doa mereka, kami percaya lewat firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Kami percaya yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, kurang iman tambahkan iman, yang banyak pergumulan persoalan Engkau bukakan jalan yang lebar. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau Engkau boleh buka jalan, tolong anak kami Felicia mengalami mujizat kesembuhan dan dibukakan jalan usaha bisnis pekerjaannya, bahkan menjadi berkat. Kami percaya jemaat Tuhan yang hadir hari ini pun mereka diberkati oleh Tuhan, dilawati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun pergumulan mereka, Tuhan buka jalan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, gak ada jalan, Tuhan buka jalan yang lebar. Dan kami percaya manusia tutup jalan, Tuhan pasti buka jalan. Karena di dalam Tuhan, Engkaulah jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Meteraikan setiap benih firman Tuhan kami terima menjadi kekuatan buat kami. Bukan hanya kami dengar, kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati terus jemaat dan pelayanan GBI Jatinegara Timur ini makin diberkati Tuhan. Kami percaya banyak jiwa-jiwa yang menangkan lewat pelayanan di tempat ini. Bapak Gembala sekeluarga, staf pelayanan yang ada, Tuhan memberkati dengan dahsyat. Bergandengan tangan, berjalan bersama-sama untuk tujuan Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, katakan amin.